terkait beberapa tuntutan, dan hingga diduga, melakukan aksi penutupan akses jalan masuk, proyek pembangunan di PT Kasura, oleh barisan orang Nganjuk, Barongan, yang mempertanyakan terkait legalitas, juga dampak pembangunan yang diduga, menyebabkan banjir di musim hujan. Budi Santoso, selaku Ketua Barongan menyampaikan pernyataannya, dan ditanggapi langsung oleh Bagus Setio Nugroho selaku kontraktor pelaksana pembangunan PT Kasura, tanggal 24 Maret tahun 2024. Ditemui di kedai kopi Desa Gondang Kulon, Budi Santoso, selaku Ketua Barongan menyampaikan bahwa, sebenarnya tuntutan kami itu simpel, terkait adanya kegiatan di Kasura, belum memiliki legalitas yang jelas, dan ini sudah kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan kita sudah mengirim foto dan videonya, tetapi hingga sampai saat ini, belum ada penjelasan atau tindak lanjuti. Sebenarnya tuntutan kita simpel kok, Mas. Jadi terkait adanya kegiatan proyek pembangunan di Kasura, ini kami juga itu belum memiliki legalitas yang jelas, dan dari pihak kita pun sebenarnya pihak-pihak terkait sudah kita sampaikan, bahkan kita ajukan, kita kirimkan videonya, sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian atau tindak lanjutnya. Terus dampak yang terjadi sendiri itu apa? Tentunya untuk warga yang di depan perusahaan, khususnya warga Pandian maupun pengguna jalan, dampak yang ditimbulkan kami juga itu dari kegiatan pembangunan tersebut adalah banjir. Jadi yang kedua legalitas, kemudian amdal lalin itu salah satunya. Kenapa ada kecurigaan seperti itu? Salah satu kegiatan di proyek Kasura sampai dengan saat ini, baik rambu-rambu jalan atau apapun itu sampai dengan saat ini tidak ada. Jadi kami mencurigai simpel sebenarnya dari pihak kami. Kalaupun ada perizinannya, monggo. Kenapa yang mudah harus dipersulit? Dan kemudian penanggulangan terkait dampak yang ditimbulkan banjir itu real bisa terrealisasikan selesai, Mas. Kami pastikan dari kami Barongan, barisan orang Nganjuk, pasti akan mensupport atau mendukung investasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami menginginkan investasi di Nganjuk itu investasi yang sehat dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin itu bukan memberikan dampak lingkungan, baik itu pengguna jalan maupun warga sekitar. Apakah hal ini sudah dikonfirmasikan ke pihak perusahaan? Sudah, baik videonya kita sudah konfirmasi, bahkan ke perwakilan perusahaan juga sudah. Tanggapannya seperti apa? Faktanya sampai dengan saat ini tidak ada. Artinya belum ada tanggapan sampai saat ini? Belum ada. Tentunya kita akan ikutin tahap-tahapan, kita akan perjuangkan hak warga yang terdampak, supaya bagaimanapun warga juga hidup tenang di sekitar perusahaan, tidak ada lagi kebanjiran baik warga yang di depan perusahaan maupun pengguna jalan. Kita tidak pernah melakukan penutupan akses jalan masuk, dan di situ tidak ada banner satupun untuk menutup perusahaan. Saya memang punya barang, saya taruh di tepi jalan. Barang apa itu? Batako, itu untuk rencana pembangunan. Dan bukan hanya itu, dari kemarin saya sudah pesan pasir, itu rencana saya mau buat kos-kosan. Akses jalan masuk itu masih ada, Mas. Masih ada. Jadi kegiatan apapun di situ masih bisa. Kalau itu kita lakukan penutupan, pasti kita akan bangun permanen, tidak akan bisa dilalui. Nah, kalaupun itu mengganggu, ada di posisi pinggir jalan, maka itu kan bisa digeser. Nah, saya sendiri terkait permasalahan yang kemarin, ya sangat-sangat menyayangkan adanya kejadian yang kami rasa kurang tepat, dan saya sendiri ini merasa atau terintimidasi terkait permasalahan oleh siapa, Mas? Sedangkan selaku kontraktor pelaksana pembangunan PT Kasura, Bagus Setio Nugroho, di tempat terpisah menyampaikan bahwa pihaknya kemarin sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa media terkait IMB,
AMDAL, legalitas perusahaan itu sudah ada semenjak tahun 2021, untuk IMB, dan tahun 2022 itu, untuk AMDALnya dari provinsi. Sebenarnya kemarin sore kita sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan rilis dengan beberapa media yang kita juga sudah tunjukkan terkait IMB maupun AMDAL. Jadi kelengkapan dokumen legalitas perusahaan itu sudah ada semenjak tahun 2021 untuk IMB dan 2022 untuk AMDAL-nya yang dari provinsi. Kalau tuntutan hanya untuk ditunjukkan, saya bisa sampaikan, tapi di dalam liputan yang diunggah lewat media online, salah satu media online itu menyatakan bahwa dia minta tembusan. Dari anggapan kami bahwa dia itu kan LSM ya, atau NGO, non government organization, yang kita sebenarnya tidak perlu bertanggung jawab kepada dia secara format dokumen kita tembuskan ke dia, karena dia bukan institusi yang berwenang untuk melihat atau memiliki dokumen tersebut. Tapi kalau menunjukkan, kami tidak keberatan. Nah, kemarin secara resmi di dalam sebuah media tersebut menyatakan minta tembusan, kalau tidak salah seperti itu. Jadi seharusnya semua pihak, termasuk LSM sebagai lembaga kontrol sosial, itu bisa memahami bahwa kebijakan pemerintah itu pasti ada dampak baik dan dampak buruk. Informasi dari masyarakat sekitar dulu juga banjir, karena memang di situ, area situ adalah area paling rendah, dan itu sudah dilakukan rapat koordinasi antar instansi dari kecamatan, PUPR, Kapolsek, dan Ramil. Ya, tinggal kembali lagi kan pasti di masalah anggaran. Semuanya bisa dibicarakan. Dampak itu ada dampak negatif dan positif terkait pembangunan. Secara pasti masyarakat sekitar juga yang dulunya pendapatannya juga sangat minim, sekarang walaupun berjualan sayur, berjualan makanan, membuka kos-kosan atau parkiran, itu kan sudah ada pendapatan untuk menyokong kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari saya sih sebaiknya sebagai lembaga kontrol sosial juga memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih tajam, yang lebih pro rakyat, karena apa yang dia lakukan kemarin-kemarin itu sebenarnya malah merugikan pengguna jalan yang lain. Itu seperti kita tahu bahwa di situ ada batu kumbung yang berjajar dengan jarak yang teratur. Kemudian ada bambu yang dipasang melintang. Apakah orang awam, orang bodoh sekalipun menganggap itu tidak melakukan penutupan? Jadi kata-kata semacam itu buat saya layak nggak sih dijawab? Sebagai contoh, jangankan itu pabrik, kalau rumah orang di depannya itu diparkir mobil, nutup depan jalan, apakah pemilik rumah itu juga tidak merasa ditutupi? Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.